Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa. Seorang pemuda bernama Rian, yang tinggal di desa terpencil. Suatu hari, ia menemukan sebuah pisang yang memiliki bentuk yang aneh, menyerupai struktur Ka'bah. Rian yang tidak terlalu peduli dengan agama merasa terkejut, namun seiring berjalannya waktu, kejadian-kejadian misterius mulai terjadi di sekitarnya. Pagi itu cerah, udara segar menyelimuti desa kecil tempat Rian tinggal. Rian, seorang pemuda berusia 24 tahun dengan rambut hitam ikal, kulit kecoklatan, dan mata berwarna coklat gelap, mengenakan kaos putih sederhana dan celana jeans biru lusuh. Di tangan kanannya, ia menggenggam sebatang pisang yang baru saja dipetik dari kebun miliknya. Setiap pagi, Rian biasa berjalan-jalan menyusuri kebun untuk memeriksa tanaman yang ia tanam, mulai dari pisang hingga berbagai sayuran. Sejak kecil, Rian sudah terbiasa hidup sederhana, jauh dari keramaian kota. Kejadian-kejadian yang akan mengubah hidupnya itu terjadi pada pagi yang tampaknya biasa saja. Pada saat ia menyusuri barisan pohon pisang di kebunnya, matanya tertuju pada satu buah pisang yang tampaknya berbeda dari yang lain. Buah pisang ini tampak lebih besar dari pisang-pisang lainnya dan memiliki bentuk yang aneh. Rian merasa seperti ada yang mengganggu matanya. Ia mendekat, dan ternyata pisang itu memiliki bentuk yang sangat mirip dengan Ka'bah, struktur suci yang berada di Mekah. Terkejut dan bingung, Rian menatapnya lama. Apa ini hanya kebetulan, pikirnya, tetapi ia merasa sesuatu yang aneh di dalam hati. Selama ini ia tidak terlalu memperhatikan hal-hal agama, dan bahkan tidak terlalu mempedulikan kepercayaan-kepercayaan spiritual. Namun, kejadian ini terasa begitu nyata dan tak bisa ia abaikan begitu saja. Dengan hati-hati, Rian memetik pisang tersebut dan membawanya pulang. Setiap langkah yang ia ambil menuju rumah, ia merasa semakin gelisah, tetapi sekaligus ada perasaan penasaran yang membangkitkan semangatnya. Rian tidak tahu mengapa ia merasa sangat tertarik pada pisang itu. Biasanya, ia akan membiarkan buah yang aneh itu tergeletak begitu saja di kebun. Namun, kali ini, ada sesuatu yang memaksanya untuk membawanya pulang. Ia merasa seolah-olah pisang tersebut memiliki arti yang lebih dalam, sebuah pesan yang harus ia temui. Setelah sampai di rumah, Rian langsung menunjukkan pisang itu kepada ibunya, yang sedang sibuk di dapur. "Ibu, lihat ini." Rian berkata dengan nada terkejut, memperlihatkan pisang yang aneh itu kepada ibunya. Ibunya, yang sedang sibuk memasak, menghentikan pekerjaannya sejenak dan menatap pisang itu dengan ekspresi kebingungan. "Ini, apa maksudnya?" tanya ibunya, yang juga merasa ada yang aneh dengan pisang tersebut. Meskipun tidak terlalu terikat pada agama, ibunya bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda dari pisang itu. Tetapi, mereka berdua tetap diam, tidak bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Rian meletakkan pisang itu di meja dan duduk di dekatnya, matanya masih terfokus pada bentuk pisang yang begitu mirip dengan Ka'bah. Ia merasa jantungnya berdegup lebih cepat. Suasana hening di sekitar mereka semakin terasa tegang. Sebuah pertanyaan besar muncul di dalam pikiran Rian. Apakah ini sebuah tanda dari Tuhan? Ia teringat akan beberapa kisah yang pernah didengarnya tentang tanda-tanda dan mukjizat yang diberikan oleh Tuhan kepada umatnya. Tetapi, untuk Rian, semua itu terasa jauh dan tak terjangkau. Ia hanya ingin melanjutkan hidupnya seperti biasa. Namun, tak bisa disangkal bahwa perasaan aneh itu tidak bisa ia abaikan begitu saja. Hari itu, kebingungannya semakin dalam. Setiap kali ia memikirkan pisang itu, ia merasa ada kekuatan yang menarik hatinya untuk mencari tahu lebih jauh. Mungkin, apa yang dilihatnya tadi bukan sekadar kebetulan. Dalam keheningan pagi itu, Rian belum tahu bahwa hidupnya akan segera berubah. Setelah kejadian pagi itu, Rian merasa masih belum bisa memproses semuanya. Pisang yang ia temukan semakin membuat hatinya bertanya-tanya. Dalam hati, ia merasa ada sesuatu yang lebih besar, sebuah makna yang belum ia pahami sepenuhnya. Namun, otaknya yang rasional tetap berusaha mengabaikan perasaan itu. Mungkin itu hanya kebetulan, pikirnya. Hari itu berlalu begitu saja, tetapi kecemasan yang ia rasakan tidak bisa hilang begitu saja. Pagi berikutnya, Rian kembali ke kebunnya, tetapi rasa penasaran yang menggelayuti dirinya tetap ada. Ia berjalan dengan langkah pelan, seolah-olah kebun yang biasanya tenang dan damai, kini terasa asing. Tanaman pisang yang biasa ia pandang dengan biasa saja kini tampak berbeda.
Pikiran Rian selalu kembali ke pisang berbentuk kabah itu, seperti sebuah magnet yang tak bisa ia hindari. Setiap kali ia melihat tanaman-tanaman lain di kebun, ada rasa yang tidak bisa ia jelaskan. "Kenapa aku merasa seperti ini?" tanya Rian pada dirinya sendiri. Ia mencoba untuk berbicara dengan teman-temannya, berharap mereka bisa memberikan perspektif yang lebih rasional. Sore itu, Rian duduk di warung kopi desa bersama Andi dan Budi, dua sahabatnya yang sudah lama ia kenal. Mereka duduk berkelompok di sebuah meja kayu sederhana, menyeruput kopi hitam yang sudah disiapkan oleh pemilik warung. "Gue nemuin pisang yang bentuknya aneh, kayak kabah gitu," kata Rian, mencoba berbicara seenteng mungkin, berharap bisa mendapatkan jawaban yang rasional. Andi dan Budi hanya saling bertukar pandang, kemudian tertawa kecil. "Pisang kayak gitu, ya, emang bisa ada bentuknya macam-macam, bro," kata Andi, sambil menyeruput kopinya. "Jangan terlalu dipikirin deh, mungkin itu cuma kebetulan aja." Rian mengangguk, tetapi hatinya tetap gelisah. Ia merasa ada yang berbeda dari kejadian itu, sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar kebetulan. Ia ingin mencari tahu lebih lanjut, tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Rian merasa seolah-olah ia sedang berada di persimpangan jalan, antara dua pilihan yang bertentangan, logika yang mengatakan bahwa itu hanyalah kebetulan, dan hati yang terus memberitahunya bahwa itu adalah sebuah tanda yang harus ia perhatikan. Malam itu, Rian tidak bisa tidur. Ia terbangun dalam gelap, matanya terbuka lebar, pikirannya penuh dengan pertanyaan yang semakin tidak bisa ia hindari. Apakah ada yang lebih dari sekadar kebetulan, pikirnya. Apa ini sebuah petunjuk, atau hanya hayalan belaka? Rian menatap langit yang gelap, berharap bisa menemukan jawaban dari semua kebingungannya. Ia tidak tahu harus mencari kemana, tetapi ia merasa bahwa hidupnya tidak akan sama lagi setelah kejadian itu. Rasanya, seperti ada sesuatu yang sedang menunggunya untuk ditemukan. Keesokan harinya, saat Rian berjalan ke kebunnya, ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang menarik dirinya untuk kembali ke tempat yang sama di mana ia menemukan pisang itu. Pemandangan kebun yang sama, tanaman pisang yang sama, namun perasaan Rian sudah berbeda. Ia merasa seolah-olah ada pesan yang tersembunyi di dalamnya, hanya saja ia belum bisa menangkap maknanya. Dengan rasa bingung, ia menatap tanaman pisang di depannya. "Mungkin ini saatnya aku mencari tahu lebih dalam," pikirnya, tekad yang baru tumbuh di dalam hatinya. Setelah berminggu-minggu merasa kebingungannya semakin dalam, Rian akhirnya memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang apa yang terjadi. Ia merasa ada yang menghalangi dirinya untuk benar-benar melanjutkan hidupnya seperti biasa. Keinginan untuk menemukan jawaban yang lebih jelas menjadi semakin mendesak. Tanpa sadar, ia mulai mencari informasi tentang agama, meskipun sebelumnya ia tidak pernah terlalu peduli. Rian tahu bahwa untuk mengatasi kebingungannya, ia harus mencari pencerahan yang lebih dalam. Pada suatu sore, setelah berbincang dengan beberapa teman yang tidak terlalu mengerti makna dari kejadian itu, Rian akhirnya memutuskan untuk pergi ke masjid desa. Ia merasa perlu berbicara dengan seseorang yang lebih mengerti tentang agama dan spiritualitas. Rian mengenakan pakaian sederhana, kaos putih yang sudah agak kusam, celana jeans biru, dan sepatu kulit yang sudah lama dipakainya. Setelah menyelesaikan pekerjaannya di kebun, ia langsung menuju masjid, langkahnya mantap meski hati tetap penuh keraguan. Sesampainya di masjid, Rian merasa cemas. Masjid itu terlihat tenang, dengan beberapa orang sedang duduk di teras depan, berbicara pelan. Ia berjalan menuju bagian dalam, di mana seorang pria tua yang mengenakan gamis putih dengan sorban di kepala sedang duduk di pojok. Pria itu terlihat khusyuk membaca Al-Quran. Rian mengatur langkahnya dan mendekati pria tersebut dengan hati yang berdebar. Dengan suara yang rendah, ia bertanya, "Pak, saya ingin bertanya, ada sesuatu yang saya tidak bisa mengerti. Bisa bantu saya?" Pria tua itu menutup Al-Quran dan mengangguk, menyilangkan tangannya dengan bijaksana. "Tentu, Nak. Apa yang mengganggu pikiranmu?" jawabnya dengan suara lembut namun penuh kebijaksanaan. Rian kemudian menceritakan seluruh kejadian yang dialaminya, tentang pisang yang berbentuk kabah, rasa bingung yang ia rasakan, dan perasaan aneh yang tidak bisa ia abaikan. Ia menceritakan bagaimana kejadian itu mulai memengaruhi kehidupannya dan membuatnya merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kebetulan. Pria tua itu mendengarkan dengan saksama, matanya yang dalam seakan menelusuri jiwa Rian. Setelah beberapa saat, ia tersenyum perlahan, lalu berkata, "Nak,
Terkadang Tuhan mengirimkan tanda-tandanya dengan cara yang tak terduga. Kekuatan Tuhan ada di mana-mana, bahkan dalam hal-hal yang tampaknya biasa. Yang penting adalah, apakah kita membuka hati untuk melihatnya? Apakah kita siap untuk menerima petunjuknya? Rian merasa sedikit lebih tenang mendengar kata-kata pria tua itu, meskipun rasa keraguannya masih ada. "Apa maksud Anda? Apa yang harus saya lakukan?" tanya Rian, mencoba memahami lebih dalam. Pria tua itu kemudian mengambil nafas panjang dan berkata, "Kehidupan ini adalah perjalanan mencari kebenaran, nak. Kamu tidak perlu terburu-buru. Teruskan pencarianmu. Buka hati dan carilah petunjuk Tuhan dengan tekun. Tuhan akan memberi jawaban pada waktunya." Dengan kata-kata bijaksana itu, pria tua itu mengajak Rian untuk duduk bersama di dekatnya. Mereka berbicara lebih lama lagi tentang ajaran-ajaran Islam, tentang makna kehidupan, dan tentang bagaimana Tuhan sering berbicara melalui tanda-tanda yang kita temui dalam hidup. Rian merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Kata-kata pria tua itu menyentuh hatinya. Sejak pertemuan itu, ia merasa semakin tertarik untuk mempelajari lebih dalam tentang Islam. Setiap kali ia mengunjungi masjid, ia merasa lebih tenang, seolah-olah ada kedamaian yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Hati Rian yang sebelumnya penuh keraguan, kini mulai menemukan kedamaian. Malam itu, setelah pertemuan dengan pria tua tersebut, Rian kembali ke rumah dengan perasaan yang campur aduk. Ia masih tidak bisa mengerti sepenuhnya apa yang sedang terjadi, tetapi ia merasa langkahnya kini lebih jelas. Mungkin, seperti yang dikatakan pria tua itu, pencarian kebenaran memang bukanlah perjalanan yang mudah, tetapi ia yakin bahwa ia sedang menuju ke arah yang benar. Setelah beberapa pertemuan dengan pria tua di masjid, Rian merasa hidupnya berubah. Ia merasakan kedamaian yang sebelumnya tidak pernah ia rasakan. Kata-kata pria tua itu terus berputar di pikirannya, mengisi setiap ruang hatinya dengan pencerahan yang dalam. Sejak pertemuan pertama itu, ia mulai rajin datang ke masjid, mengikuti kajian, dan semakin mendalami ajaran Islam. Setiap kali ia mempelajari lebih banyak, hatinya semakin tenang, dan rasa kebingungannya perlahan menghilang. Islam bukan lagi sesuatu yang jauh dan asing baginya. Sebaliknya, ia merasa seperti menemukan rumah yang selama ini ia cari. Hari demi hari, Rian semakin yakin bahwa inilah jalan yang benar bagi dirinya. Suatu sore, setelah mengikuti kajian di masjid, ia duduk di pelataran masjid sambil merenung. Langit senja yang memerah menambah suasana hati yang penuh kedamaian. Ia menatap langit, merasa seolah-olah ada sesuatu yang mendalam sedang menunggunya untuk dipahami. Ia tahu bahwa saat itu adalah saat yang tepat untuk mengambil keputusan besar dalam hidupnya. Rian merasa bahwa semua yang terjadi, baik itu pisang yang berbentuk Ka'bah maupun pertemuannya dengan pria tua, adalah bagian dari petunjuk Tuhan yang mengarahkannya ke jalan ini. Dengan tekad yang bulat, Rian memutuskan untuk melangkah lebih jauh dalam pencariannya. Ia merasa bahwa sudah saatnya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat dan memeluk Islam sepenuhnya. Dalam hatinya, ia tahu bahwa ini bukan sekadar perubahan agama, tetapi juga perubahan hidup. Rian menyadari bahwa dengan memeluk Islam, ia tidak hanya mengikuti sebuah kepercayaan, tetapi juga menerima sebuah cara hidup yang penuh kedamaian dan petunjuk. Keputusan ini terasa begitu alami, seolah-olah ia telah menemui dirinya yang sejati. Pada malam itu, Rian duduk di ruang tamunya, di tempat yang biasanya digunakan untuk berkumpul bersama keluarganya. Namun, malam itu, suasana terasa lebih sunyi dan sakral. Ibunya sedang berada di dapur, sementara ayahnya sedang membaca koran. Rian merasa sedikit gugup, tetapi tekadnya sudah bulat. Dengan hati yang berdebar, ia menghadap ke arah kiblat dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, ucapnya dengan lantang namun penuh perasaan. Mendengar ucapan Rian, ibunya yang sedang berada di dapur mendekat dengan penuh tanda tanya. "Rian, apa yang kamu lakukan?" tanyanya dengan suara cemas. Rian menoleh dan menjawab dengan penuh keyakinan, "Ibu, aku ingin mengikuti jalan yang benar. Aku telah memutuskan untuk memeluk Islam." Ibunya terdiam, tak tahu harus berkata apa. Tetapi, dalam hati, Rian merasakan kedamaian yang luar biasa. Ia merasa seolah-olah dunia ini menjadi lebih terang, seolah ada sesuatu yang mengalir di dalam dirinya, memberi ketenangan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Rian tahu bahwa langkah ini adalah awal dari sebuah perjalanan baru.
Meskipun ia belum sepenuhnya mengerti semua aspek agama yang baru ia pelajari, ia yakin bahwa dengan niat yang tulus dan keinginan untuk selalu belajar, ia akan menemukan kedamaian yang lebih dalam. Ia merasa sangat bersyukur atas setiap petunjuk yang telah diberikan Tuhan kepadanya, dan ia berjanji untuk terus mengikuti jalan ini dengan penuh ketulusan hati. Rian menghabiskan malam itu dengan perasaan yang penuh, tidak hanya karena ia telah memeluk Islam, tetapi karena ia merasa lebih dekat dengan Tuhan dan dirinya sendiri. Keesokan harinya, ia kembali ke masjid untuk melaksanakan sholat pertama kalinya sebagai seorang Muslim. Perasaan itu sangat berbeda. Ada kehangatan dalam hatinya, dan ketika ia menundukkan kepala dalam sujud, ia merasakan seolah-olah dunia ini hilang, dan hanya ada kedamaian yang mendalam di dalam dirinya. Rian merasa seperti beban yang selama ini menekan dirinya telah terangkat, dan kini ia bisa melihat dunia dengan mata yang baru. Setelah memeluk Islam, Rian merasa ada perubahan besar dalam dirinya. Awalnya, ia merasa seperti seorang pemula yang harus belajar banyak hal, tetapi seiring berjalannya waktu, ia merasa semakin terhubung dengan komunitas masjid dan dengan dirinya sendiri. Kehidupan yang sebelumnya penuh kebingungannya kini menjadi lebih terarah. Rian menyadari bahwa Islam bukan hanya soal ritual atau kewajiban, tetapi juga tentang cara hidup yang memberikan kedamaian, rasa syukur, dan tujuan hidup yang jelas. Rian mulai lebih sering menghabiskan waktu di masjid, ikut serta dalam berbagai kegiatan sosial, dan membantu mereka yang membutuhkan di desa. Ia merasa bahwa dengan berbagi kebahagiaan, ia juga mendapatkan kebahagiaan yang tak terhingga. Sebelumnya, ia hanya fokus pada dirinya sendiri, tetapi sekarang ia merasa bahwa hidup ini lebih bermakna jika ia dapat memberikan dampak positif pada orang lain. Suatu hari, saat ia sedang membersihkan lingkungan sekitar masjid bersama beberapa jamaah, Rian merasa puas dengan pekerjaan yang ia lakukan, meskipun itu tampak sederhana. Ia merasa bahwa setiap tindakan kecil yang ia lakukan, jika dilakukan dengan niat yang tulus, adalah bentuk ibadah. Suatu sore, saat Rian berjalan pulang dari masjid, ia bertemu dengan seorang pria tua yang sedang duduk di bawah pohon besar di tepi jalan. Pria itu melihat Rian dengan senyum hangat dan berkata, "Anakku, aku melihat perubahan yang nyata dalam dirimu. Allah telah memberimu hidayah, dan kau sekarang menunjukkan jalan yang benar." Rian tersenyum, merasa dihargai, tetapi ia tahu bahwa jalan ini bukan tentang mencari pujian. Ia menyadari bahwa perubahan yang paling penting terjadi dalam dirinya, dan itu adalah hadiah terbesar yang ia terima. Seiring berjalannya waktu, Rian mulai mengajak teman-temannya yang dulu skeptis tentang Islam untuk belajar bersama. Ia tidak memaksakan mereka untuk percaya, tetapi ia ingin mereka melihat kedamaian yang ia rasakan dalam hidupnya. Salah satu temannya, Andi, yang dulu tertawa saat Rian menceritakan kisah pisang berbentuk Ka'bah, akhirnya memutuskan untuk ikut serta dalam kajian yang Rian adakan di masjid. Rian tidak bisa mengungkapkan betapa bahagianya ia saat melihat temannya itu memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang agama ini. Meskipun jalan itu tidak selalu mudah, Rian merasa bahwa perjalanan spiritual ini adalah sesuatu yang harus dibagikan kepada orang lain. Rian tidak hanya berubah sebagai individu, tetapi juga sebagai bagian dari komunitas yang lebih besar. Ia merasa bahwa dirinya kini lebih bertanggung jawab, lebih sabar, dan lebih memahami makna kehidupan. Ia tahu bahwa ini bukanlah akhir dari perjalanannya, tetapi hanya sebuah awal yang baru. Meskipun ia tidak tahu apa yang akan datang, Rian yakin bahwa dengan iman dan ketulusan hati, ia akan terus menemukan jalan menuju kedamaian. Pada malam yang tenang, ketika Rian duduk di teras rumahnya sambil merenung, ia menyadari bahwa setiap langkah yang ia ambil sejak menemukan pisang berbentuk Ka'bah itu adalah bagian dari perjalanan yang membawa ke arah yang lebih baik. Rian merasa bersyukur atas setiap pengalaman yang ia jalani, baik yang menyenangkan maupun yang penuh tantangan. Ia tahu bahwa hidup ini adalah tentang terus mencari kebenaran dan menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Rian menatap langit malam yang penuh bintang, merasa bahwa ia kini lebih dekat dengan Tuhan dan lebih memahami dirinya. Pesan yang ingin ia bagikan kepada dunia adalah bahwa setiap orang memiliki perjalanan hidupnya sendiri, dan kadang-kadang, dalam perjalanan itu, kita menemukan tanda-tanda yang mengarahkan kita pada kebenaran. Mungkin tanda-tanda itu datang dalam bentuk yang tak terduga, seperti pisang berbentuk Ka'bah, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita membuka hati untuk menerima petunjuknya.
Jangan pernah ragu untuk mencari kebenaran, pikir Rian, karena Tuhan akan selalu memberikan jalan bagi mereka yang mencarinya dengan tulus. Kadang, Tuhan memberikan kita petunjuk dalam cara yang tak terduga. Seperti sebuah pisang yang tampaknya biasa, namun mengandung makna yang luar biasa. Jangan pernah ragu untuk mencari kebenaran, karena terkadang jawaban yang kita cari ada di tempat yang tak terbayangkan. Dalam pencarian kita akan kedamaian, kita juga bisa menemukan diri kita yang sebenarnya. Semoga kisah ini menginspirasi kita untuk membuka hati, menggali makna hidup, dan menjadikan setiap pertemuan dengan takdir sebagai langkah menuju kebaikan. Hidup ini bukan hanya tentang menemukan sesuatu, tetapi juga tentang menemukan tujuan yang lebih besar.